Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Teyufiska. Pada kesempatan sekarang ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanda bahaya pada bayi baru lahir. Oke, untuk tanda bahaya yang umum terjadi pada bayi baru lahir yang akan saya jelaskan ini pada umumnya ada 10. Nah, yang pertama yaitu bayi tidak mau menyusu. Bayi tidak mau menyusu ini merupakan cara dari bayi untuk memberitahu kepada seorang ibu bahwa ada sesuatu yang terjadi pada tubuh bayi, yaitu biasanya bayi mengalami sakit gitu, atau biasanya mengalami stres gitu, atau ibu mengalami gangguan pada payudaranya, yaitu bisa terjadi mastitis. Tanda yang kedua yaitu kejang. Nah, untuk kejang itu sendiri yaitu kejang terjadi akibat terdapat kelainan aktivitas sinyal listrik yaitu atau neurotransmitter di otak yang mengatur fungsi dan gerak tubuh. Nah, untuk kelainan tersebut itu biasanya menyebabkan gangguan pada kesadaran, sensasi gerakan atau perilaku yang tidak disadari dan tidak dapat dikendalikan oleh tubuh. Nah, untuk pemicu dari kelainan kejang ini adalah biasanya kerusakan saraf yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu biasanya cedera kepala. Oke, tanda yang ketiga yaitu lemas. Nah, untuk lemas ini biasanya terjadi karena kekurangan oksigen yang pertama. Bisa juga karena kekurangan cairan atau bayi mengalami dehidrasi. Yang ketiga yaitu bayi mengalami infeksi, serta yang keempat yaitu mengalami keracunan atau overdosis pada obat. Oke, tanda umum selanjutnya yaitu frekuensi nafas bayi. Nah, untuk frekuensi nafas bayi ini pada umumnya frekuensinya itu lebih cepat dibandingkan dengan manusia dewasa. Nah, untuk normalnya pernafasan pada bayi atau nafas pada bayi yaitu sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Nah, yang harus kita waspadai yaitu jika bayi bernafas kurang dari 40 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit. Dan harus kita lihat juga bagaimana retraksi atau perkembangan dadanya, atau pada saat bernapas dadanya tertarik atau tidak. Itu yang harus kita waspadai. Selanjutnya yaitu merintih. Untuk merintih ini merupakan salah satu respon yang dilakukan oleh bayi jika bayi tersebut merasa tidak nyaman atau bayi mengalami keluhan seperti itu. Yang kedua merintih. Nah, merintih ini jika terjadi pada bayi baru lahir, artinya bayi tersebut mengalami asfiksia. Itu untuk yang merintih. Selanjutnya yaitu pusar kemerahan. Nah, untuk pusar kemerahan ini yaitu menunjukkan adanya infeksi pada pusatnya. Nah, yang harus Anda perhatikan saat tali pusat atau pusat berwarna merah adalah tetap jaga kebersihan dan posisi kering pada pusat bayi. Nah, untuk membersihkan tali pusat tersebut bisa menggunakan air hangat dan keringkan. Setelah itu tutup dengan kasa steril. Oke, selanjutnya tandanya yaitu demam atau tubuh merasa dingin. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan untuk melihat bayi kita demam atau tidak, yaitu kita harus tahu dulu suhu tubuhnya. Nah, untuk suhu tubuh normal pada bayi yaitu 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Jika anak-anak atau bayi yang mengalami demam, berikan ASI sesering mungkin untuk mencegah terjadinya dehidrasi, dan pakaikan baju yang tipis agar panas cepat menguap, serta berikan kompres hangat di bagian dahi dan ketiak. Jika suhu tubuh melebihi 38 derajat Celcius, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
selanjutnya yakni mata bernanah. Nah, mata bernanah ini biasanya sering terjadi akibat adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan. Nah, untuk ibu-ibu yang memiliki anak setelah lahir itu matanya keluar nanah, maka segera bawa ke fasilitas kesehatan. Untuk tanda yang terakhir yaitu kulit terlihat kuning. Nah, kuning pada bayi itu bisa terjadi karena bayi kurang ASI. Namun jika kuning pada bayi terjadi pada waktu kurang dari 24 jam setelah lahir atau lebih dari 14 hari setelah lahir, kuning itu akan menjalar hingga ke telapak tangan dan kaki. Bahkan tinja bayi bisa berwarna kuning, yaitu terjadi penumpukan bilirubin pada darah bayi. Maka jika terjadi hal-hal tersebut, ibu harus segera mengkonsultasikan ke dokter terdekat. Nah, tapi kalau memang terjadi perubahan kulit terlihat kuning pada awal, itu bisa berikan ASI sesering mungkin dan jemur bayi pada pagi hari. Oke, itu tadi sedikit pemaparan saya mengenai tanda bahaya yang umum terjadi pada bayi baru lahir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.